Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa untuk mengingatkan kita mulai cek kalau baik untuk niat iktikaf eman-eman. Niat iktikaf dari mulai mungkin sampai maghrib atau sampai isya, bahkan sampai at-tarawih kan lumayan mulai mungkin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Masih nanti i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lanapa ke ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman benar 21 mungkin masuk ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan paling bagusnya perkataan, yaitu Al-Qur'an, mutasyabihan, yang ayat-ayatnya adalah mirip-mirip atau berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Matsaniya, juga ada beberapa ayat yang diulang-ulang. Ayat ini turun menurut riwayat daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari di saat para sahabat mengalami sedikit rasa jenuh, rasa boring, ya walaupun sahabat mereka ingin rileks, ingin agak rehat dan santai. Kemudian beberapa sahabat tersebut langsung bilang kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau, para sahabat, lau haddatsana, seandainya engkau bercerita untuk kami. Akhirnya kemudian, karena kalau cerita dari manusia ada kalanya mengandung berita benar, ada kalanya mengandung berita bohong. Seperti adanya kemudian dongeng, seperti kemudian adanya cerita-cerita takhayul. Ini karena buatan manusia. Lah kalau itu kemudian terjadi, maka bisa jadi sahabat yang terbiasa mereka itu mendengarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tiba-tiba kemudian mendengar cerita dari manusia yang tidak bersumber dari wahyu, bahayanya adalah kemungkinan dikhawatirkan nanti ada kebohongan-kebohongan. Kemudian karena para sahabat memohon kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk minta diceritakan, maka kemudian turunlah ayat ini. Allahu nazzala ahsanal hadits
Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, cerita yang paling baik, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ternyata para sahabat kayaknya ketagihan, senang dengan cerita-cerita Al-Quran dan seterusnya. Kemudian bilang lagi kepada Sa'ad, lau qasastana, andai kata engkau beri kami sebuah cerita yang lebih ajaib, yang lebih menyentuh, yang lebih menyenangkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan cerita daripada Nabi Yusuf alaihissalam, ahsanal qasas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan di dalamnya diselipkan daripada sebuah cerita yang sangat ajaib, yaitu ceritanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yaitu cerita yang paling baik di dalam Al-Quran. Sehingga bagi orang yang membaca cerita Nabi Yusuf tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, karena yang dibahas di situ adalah perjalanan seorang manusia dari titik awal sampai di tingkat puncak kejayaan. Bagaimana kemudian Nabi Allah Yusuf, seorang manusia yang mulia, tapi kemudian dipisahkan oleh keluarganya, kemudian jadi budak, tiba-tiba kemudian jadi raja, jadi penguasa, kemudian selanjutnya bertemu lagi dengan keluarganya. Ini cerita yang dirangkai dalam Al-Quran yang sangat indah dan sangat bagus. Kemudian para sahabat tanya lagi kepada Sa'ad bin Waqqas, lau dzakkartana, andai kata engkau memberikan nasihat kepada kami wahai Sa'ad, alangkah indahnya. Menkelakkan ceritai. Kemudian mungkin taruh nasihat, berma andai kata bulan ke nasihati jangan mereka para sahabat. Kemudian setelah itu turunlah ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah di dalam berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 24 jam waktu kita banyak disibukkan dengan urusan-urusan manusia, banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Bahkan yang dibicarakan oleh kita, bahkan yang jadi topik pembicaraan kita itu kebanyakan urusan-urusan dunia, kebanyakan urusan-urusan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, di saat itulah kemudian Allah meminta dan Allah memohon kepada kita, apakah sudah bukan waktunya sekarang untuk mengingat Allah? Waktu kita sudah habis hanya untuk membahas urusan-urusan selain Allah. Kapan kita akan membahas, kapan kita akan mengingat Allah? Apakah kita akan menunggu kemudian kalau sudah umur kita sudah tua baru akan inabah kepada Allah? Ataukah kemudian kita menunggu kalau kita sudah sakit baru mau inabah kepada Allah? Ataukah kita menunggu di saat kemudian ajal kita sudah ada di tenggorokan barukah kita inabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sinilah kemudian untuk urusan inabah tidak boleh menunda-nunda waktu, karena kemudian kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mutasyabihan dinto, ayatnya adalah menyerupai antara satu dengan yang lainnya. Ahli tafsir juga menafsirkan antara ayat Al-Quran dengan yang satunya atau yang lainnya saling mendukung. Bermacarana, mon apabila ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang kemudian tidak dipahami, maka kemudian bisa didukung oleh ayat lain sebagai tafsirannya, sebagai penafsirnya. Makanya nanti dalam Al-Quran ada ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada kadang-kadang ayat yang sifatnya itu umum tapi kemudian ditaksis, dikecualikan. Ada kemudian sifatnya ayat tersebut
sekilas turunnya adalah untuk seseorang, tetapi sifatnya adalah berlaku untuk semua orang. Nah, ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain, sehingga pada waktu kemudian kita menafsirkan ayat, maka kemudian kita tidak menafsirkan dengan sembarangan, apalagi kemudian dengan akal-akalan. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, tidak menukil daripada pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya, para ulama, riwayat yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Quran, maka kemudian orang tersebut sama saja dia telah mengambil tempat di neraka. Inilah pentingnya bahwa pertama yang harus kita lihat pada waktu tidak paham dengan Al-Quran apa maksudnya, harus dicari ayat yang lain sebagai pendukungnya. Kalau kemudian tidak ditemukan ayat yang lain yang menafsirkan ayat tersebut, baru kemudian kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis tersebut untuk menjelaskan daripada isi Al-Quran. Kalau kemudian tidak ditemukan di hadis, baru kemudian cari daripada asar, daripada kalam-kalamnya para ulama, berdasarkan dengan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kemudian kalau seandainya kita menafsirkan Al-Quran terus menggunakan kata menurut saya, ini adalah begini, kalau menurut hemat saya, berarti orang tersebut sudah berani menafsirkan Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri. Itu yang diharamkan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti kemudian dari mana kita tahu bahwa ayat ini untuk orang-orang Yahudi dan untuk orang-orang Nasrani. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Lah kalau kemudian kita tidak tahu tafsirnya ayat ini, maka nanti boleh jadi yang dimaksud di sini orang Yahudi dan orang Nasrani, maka nanti bisa dibawa kepada orang Islam. Kalau nanti dibawa kepada orang Islam, maka yang terjadi antara Islam dengan Islam saling kafir mengkafirkan, saling laknat melaknat, saling salah menyalahkan, gara-gara napi, gara-gara salah menafsirkan maksud daripada ayat tersebut. Setelah kemudian kita baca daripada yang lain, baru kita paham bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nabi menunjukkan kalau mereka adalah orang Yahudi. Kemudian wa ghadiballahu alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal hanazir ulaika syarrun makana, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang Yahudi. Bahkan saking murkanya Allah kepada mereka, bahkan Allah melaknat mereka sehingga mereka dijadikan keradan dan babi. Dijelaskan di dalam ayat yang lain. Berarti kata-kata Allah, kata-kata orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Begitu juga kemudian kata orang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani, karena dia salah memahami daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian dia seorang manusia biasa, hanya dia punya keistimewaan dan diangkat oleh Allah sebagai nabi dan kekasihnya, tapi kemudian oleh mereka dinaikkan pangkat menjadi Tuhan. Padahal Allah sudah menegaskan, seperti saya boleh sampaikan beberapa waktu yang lalu, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tak jauh beda seperti Nabi Allah Adam yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Kemudian masani, ayat tersebut diulang-ulang. Walaupun diulang-ulang ayat tersebut, tapi punya tujuan-tujuan tertentu. Seperti dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai kali ulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan
Nabiullah Musa dengan Bani Israel berulang-ulang. Tidak hanya cukup di surat Al-Baqarah, tapi kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surat Al-An'am, kemudian dalam surat Ali Imran, diulang-ulang terus. Bahkan nanti di ayat-ayat lain. Paling banyak cerita dalam Al-Quran adalah ceritanya Bani Israel dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang dalam surat Al-Fatihah dengan kata Ar-Rahman, karena bertujuan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ayo ulangi, Ar-Rahmanirrahim. Makanya kemudian surat Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Masani. Ayatnya 7 dan diulang-ulang. Kenapa sih diulang-ulang? Kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim, dan seterusnya. Untuk nanti bulan tahun ini, mulai kemudian bulan tahun arti cek kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semuanya ini tidak hanya berdasarkan dengan kudrah, tidak hanya berdasarkan dengan iradah. Artinya pada waktu Allah menciptakan alam semesta beserta hambanya, beserta makhluknya, itu tidak hanya berdasarkan daripada kekuasaan Allah dan iradahnya Allah, tapi ingat sesuai dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka niscaya kemudian Allah tidak perlu kemudian memberikan rezeki kepada orang-orang kafir. Allah tidak perlu memberikan rezeki kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tapi lagi-lagi kemudian mereka semuanya tersentuh rahmat Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Kemudian taksairu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, gemetar karenanya kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Tsumma talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang dan lembut kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi ciri-cirinya orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, langsung hatinya bergetar, langsung kemudian hatinya merasa ada goncangan hebat, takut kepada Allah. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan Al-Quran, zadatuhum imana, maka bertambah yakinlah kepada Allah. Bukan malah tambah kemudian apa yang disebutkan Quran dia mengatakan enggak masuk akal, kayaknya enggak masuk akal, tapi dia tambah yakin. Apalagi kalau kemudian berhubungan dengan ayat-ayat yang berurusan dengan rahmatnya Allah. Jadi orang-orang yang beriman, dia akan menangis di saat dia kemudian tahu betapa Allah itu sayangnya kepada hambanya, betapa Allah itu rahmatnya kepada hambanya. Orang yang nyata-nyata ahli maksiat saja oleh Allah, segitu disayanginya, apalagi orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas karena maksiat, janganlah kalian berputus asa dengan rahmatku, karena Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang bisa karena Allah kepada hambanya dengan ayat tentu membuat orang tak menangis dan ayat itu keterlaluan. Padahal yang ternyata Allah membuka dengan selebar-lebarnya. Allah tidak pandang apapun maksiatnya. Maukah dia berzina, maukah dia membunuh, maukah dia kemudian terserah.
Tapi yang terpenting ingat, selama masih ada waktu untuk bertaubat, bertaubatlah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Karena ghafurnya Allah, karena rahmannya Allah, karena rahimnya Allah. Kemudian ditegaskan dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukannya. Tetapi Allah akan mengampuni semua dosa selain itu, yaitu dosa selain syirik. Untuk memberikan harapan, bagaimana Allah memberikan harapan kepada hambanya? Bagaimana kemudian orang yang nyata-nyata sudah ada di depan jurang neraka, tapi Allah kasih harapan. Jangan putus asa engkau. Jangan putus asa engkau. Silakan bangkit. Silakan bertaubat. Silakan kembali kepada Allah. Carilah Allah. Kalau cari makhluk, pasti yang ada adalah tambah sakit hati. Mungkin bulan kau berdosa, nyari minusa, benih solusi yang kita dapatkan. Tambah lala, gak nauring, tata celep sampai pacelep. Kudu berapa bulan kau cetusan untuk banyak. Berapa bulan kau coba balik maksiat. Oh, lalala bagaimana? Tak kira pada surga bagaimana termasuk suara kebakna, ahli neraka bakna. Allah tidak akan ngabas kabakna dan seterusnya. Artinya orang yang datang dengan baik-baik untuk inabah kepada Allah karena gara-gara kemudian dihalangi oleh manusia, maka pada waktu itu kemudian akhirnya Allah membuka pintu, tapi makhluklah yang menutup pintunya Allah. Maka seperti itulah kemudian orang tersebut telah lancang kepada Allah. Allah membuka pintu, malah dia menutup pintu. Dan itulah yang kemudian yang terjadi pada salah seorang sahabat. Dia kerjanya Masya Allah. Kerjanya Masya Allah. Yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Nabi kerjanya salah seorang sahabat itu. Ada salah seorang sahabat yang kemudian kerjanya adalah tukang mencuri kafan. Kain kafan. Nyecok kain kafan. Setelah nyecok kain kafan, setiap ada orang mati mulai dari kuburan, tunggu nanti malam-malam langsung kemudian dibongkar kuburannya, kalah kain kafannya. Begitulah seterusnya sampai kemudian pada suatu waktu tanya itu kain kafan, pas kebetulan ada orang yang meninggal kinto dalam keadaan kiparaban. Pada waktu itu kain kafannya, naudzubillah min dzalik, ternyata kita akal lakuan tak bener. Akhirnya kemudian mayat kinto mancung, mayat kinto kemudian jatuh. Nabi dakna, wahai fulan, wahai hamba ibu haka, engkau telah menodai kami. Kami ini waktu meninggal dalam keadaan suci, tidak junub, tapi kami bikin aku junub sekarang. Akhirnya akan cat, orang itu saling maksiat. Akhirnya kemudian seketika itu juga kemudian epabali kafana, dan gelap mayatnya ditunggu oleh kemudian itu menangis terseduh, ingin bertaubat. Tapi takut untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhirnya kemudian laki-laki tersebut menemui Sayyidina Umar ibn Khattab. Wahai Sayyidina Umar, cerita dari awal sampai akhir tentang apa yang dia lakukan selama ini. Maka kemudian Sayyidina Umar terperanjat. Ini dosa luar biasa ini. Ini dosa luar biasa. Sudah, saya enggak tahu masalah ini. Tapi kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemudian datang kepada Rasulullah SAW, diceritakan oleh Sayyidina Umar tentang dosanya, maka kemudian seketika Rasulullah marah Rasulullah. Ini adalah dosa yang luar biasa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka kemudian hamba tersebut disuruh keluar dari majelis. Pergi kamu dari sini. Pergi. Kemudian keluarlah orang tersebut dari majelis. Kemudian dia menangis di luar dan dia kemudian langsung terseduh. Dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah,
Di saat sekarang hamba mengadu kepada makhlukmu, tidak ada yang bisa menerima hamba ya Allah. Di saat kemudian hamba sekarang mengadu tentang dosa-dosa hamba, tidak ada yang bisa memahami hamba ya Allah. Maka sekarang hanya Engkau tempat hamba terakhir untuk memohon ampun ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa memandang hamba dengan pandangan kasih sayangmu ya, dengan rahmatmu ya Allah. Maka hari ini terimalah taubat hamba ya Allah. Karena kemudian dengan bercucuran air mata menyesali dan semuanya. Karena kemudian langsung Rasulullah tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan hambaku itu? Engkau ya Allah. Siapakah yang punya untuk mengampuni? Engkau ya Allah. Kenapa engkau pintunya? Aku ini yang punya pintu pengampunan. Aku yang punya pintu untuk memberikan taubat. Kenapa engkau tutup? Kalau sudah seperti itu, berarti tandanya nanti pula sebagai manusia tak boleh lancang mendahului daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah mengampuni, tapi pula sebagai manusia tidak ada ampunan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang tersebut ahli jannah, tapi pula mengatakan dia adalah ahli neraka. Boleh jadi kemudian Allah mengangkat derajatnya orang tersebut, tapi pula mengatakan dia adalah orang yang terhina. Semuanya itu yang menentukan nanti adalah di saat kemudian akhir hajalnya, di saat kemudian nanti di saat hari pendakiannya sebelum Allah cabut umurnya. Itulah penentuan nasib manusia dan tidak bisa kita nilai jauh-jauh hari. Walaupun kita sekarang jauh 2 hari, mungkin bisa melakukan itu, melakukan ini, belum tentu. Karena yang menentukan nanti pada waktu kemudian nyawa ini Muhammad. Itulah saat dimiliki penentuannya, termasuk dari jannah atau min halin nar. Jadi itu sebagai harapan bagi kita bahwa walaupun kita di maksiat, jangan putus asa untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingat Allah, semakin berharap kepada Allah dan seterusnya. Itulah kemudian sayangnya Allah kepada makhluknya, kepada hamba. Ini berita gembira kepada orang yang ahli maksiat. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho dengan maksiat. Tapi bukan berarti kemudian Allah menutup pintu taubat. Kemudian selanjutnya ayat berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Dua-duanya dikasih janji oleh Allah. Oleh sahabat diberi janji bahwa pintu masih terbuka. Kemudian orang-orang yang taat kepada Allah pun kemudian dijanji oleh Allah dengan akan dibukakan daripada pintu rahmat yang selebar-lebarnya. Nabi kemudian kata Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, itu orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, dia beramal saleh, istiqamah. Tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Walaupun kemudian melakukan dosa kecil itu manusiawi. Semua manusia melakukan dosa tanpa terkecuali. Kecuali para nabi-nabi Allah. Dialah orang yang maksum. Kalau dikatakan kita sebagai manusia pasti melakukan dosa, sekecil apapun dosanya. Untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh dengan rahmat Allah. Kemudian mustaqamu, tapi orang tersebut istiqamah untuk melakukan kebaikan amal saleh. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, kemudian datanglah para malaikat turun dengan silih berganti. Dan malaikat tersebut memberikan berita gembira, "Ubshiru bil jannah." Tapi malaikat, "Alla takhafu wa la tahzanu." Wahai Allah, wahai fulan bil fulan, janganlah kau khawatir, janganlah kau takut. Pada waktu kapan itu? Pada waktu bulan sakaratul maut. Pada waktu bulan sakaratul maut, maka kemudian datanglah para malaikat yang memberikan kabar berita gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah kau khawatir, tidak usah kau takut. Kabar berita gembira bagimu adalah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kemudian siapa baik orang-orang mukmin, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah ingin cepat-cepat meninggalkan alam dunia karena dia tahu bahwa apa yang telah Allah siapkan di akhirat jauh lebih baik daripada yang kita berikan di dunia. Sehingga mereka cepat-cepat mati, mereka itu yang cepat-cepat meninggal dunia.
Maka bagi orang-orang mukmin, di saat kemudian mereka itu dalam keadaan naza, memberi istilah mitos mengatakan, waduh tak keluar keluarga pola segi boleh sekian menangan mungkin anak-anak tidak ketemu dengan Islam, mungkin karena ibadah keluarga kita kan. Mereka dalam kondisi kemudian antara mereka meninggalkan dunia dengan mereka ingin menuju tempat yang telah disediakan oleh Allah. Bahkan mereka kemudian diperlihatkan surganya. Masa mungkin orang mereka itu lebih lihat ke surga malah ingat orang apa ingat keluarga tak perlu ingat keluarga mereka lebih semangat melihat daripada nanti itu surga yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya proses lambat nazar itu tergantung daripada masing-masing manusia. Karena namanya nazar itu bisa jadi Allah ingin mensucikan dirinya daripada dosa-dosa, sehingga tidak Allah cabut sebelum dia kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena al-mautu kafaratun likulli mu'min. Sakit namatin itu adalah merupakan kafarat, merupakan pelebur dosa daripada orang-orang si beriman. Kenapa sudah lambat sakaratul maut? Muka-muka dengan lambat lagi itu kemudian tak tersisa dosa-dosa nabola kecuali diampuni oleh Allah. Artinya memang sengaja kita sakit dulu diterima oleh Allah. Siksaan itu memang diabi-abiakan diterima oleh Allah. Boleh nanti pada akhirat mereka bersih. Tawaladat umur seperti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Setelah kemudian mereka meninggal dunia, maka rasa sakit mati itu terbayarkan dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tak bisa dihubungkan kalau selain lain. Karena kita bersihkan angan-angannya dan seterusnya. Orang dalam kondisi sakaratul maut, akal bulan tolak tak maksimal untuk berpikir. Pendengar bulan tolak tak maksimal, mata tak maksimal. Bahkan sama bedakan siapa diri itu cuma sebentuk kenapa kamu boleh namula emak kakak kale kesetan mereka sudah tidak membedakan. Pada waktu sakaratul maut tak bisa membedakan karena nanti bisa membedakan karena disitulah kemudian pertarungan seorang mukmin untuk mempertahankan imannya di saat si datang adalah syaitan. Syaitan si datang untuk ngaco-ngaco iman. Maka dalam kondisi itu kemudian dia berpikir bahwa orang pada waktu itu kemudian langsung bisa membayangkan seperti orang sehat. Tak bisa. Orang pingsan pintu tak sadar napi si kondisinya napi orang pingsan itu tak sadar dengan kondisi di sekelilingnya. Senten si mama, senten si nangka, senten kemudian si obat kita boleh. Itu orang pingsan. Orang sakaratul maut itu adalah lebih dari pingsan boleh. Karena mereka merasakan sakit dan juga penentuan detik-detik terakhir untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah kemudian pertarungan yang harus dipertahankan dengan diberi kehausan dengan sangat luar biasa dengan kelaparan tidak ada sakarat terbakar kita lagi boleh kemudian datang iblis menyerupai orang tua nabula menyerupai mak nabula menyerupai kiai nabula menyerupai ibu nabula menyerupai kakak nabula tak kemudian bulan minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetapkan di alam ini. Kalau sudah kemudian lepas di situ aman selamat selamanya. Karena kita berlambang di Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang yang kemudian menangis, hatinya gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian selanjutnya maka hati yang gemetar tadi menjadi tenang. Tenang karena diterapkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Bodoh orang kadang-kadang ingin menenangkan diri. Mulai bicara karena pelatih akan berkait. Mulai dari belajar mulai tenang, lesok dan seterusnya. Ada orang kemudian ingin menenangkan diri, berpetualang, akan kemudian keliling dunia.
sampai kemudian minum di hotel, antar hotel minum di hotel, antar hotel minum di hotel. Tapi apa kemudian mereka bisa tenang dirinya? Tidak tenang. Banyak murid-murid sih kemudian Masya Allah punya fasilitas hidup yang luar biasa. Hartanya berlimpah, tiap hari makan dengan makanan si nyaman-nyaman. Tapi apakah kemudian ada jaminan hatinya tenang? Belum tentu. Bahkan pada orang kadang-kadang bungkona riok, bungkona kemudian lariot-riot, bahkan kacocoran, jika kan hanya dikapok, bungkona juga kering, hidungnya malah tidur beri tapa-tapaan, tapi kadang-kadang hatinya tenang. Jadi kata-kata tenang dalam diri manusia itu tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh kedudukan, tidak ditentukan oleh teman, tidak ditentukan oleh istri, oleh suami, tapi lagi-lagi adalah kembali kepada hati masing-masing manusia. Hati itu memang ini, tapi hati itu kadang-kadang bisa lebih luas daripada bumi. Manakala bulan itu adalah cuma. Tapi walaupun demikian, dunia itu adalah luas, tapi malah hati sesempit, maka tujuan orang sempit dia, bahkan lebih sempit daripada yang dia bayangkan. Makanya banyak orang yang kadang-kadang hati tak tenang, banyak yang dibunuh diri, karena anggap dunia itu adalah sangat sempit. Dan lagi-lagi kembali kepada zikir. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, semakin kemudian hati bulan itu adalah diperluas. Kita sebelum menggunakan ayat simbari kita, yaitu apabila kemudian tidak dakalan nuru ala qalbi insyaraha wa fatah. Apabila kemudian cahaya Allah sudah masuk ke hati seseorang, maka hati tersebut akan jadi cemur, akan jadi besar, akan jadi luas. Karena cahaya Allah itu berumah dengan cara baru cahaya Allah akan masuk ke hati namula harus dipancing. Dengan apa itu? Dengan gigi. Dengan gigi terserah. Gigi nafsi sesaat. Dzalika mudallaka yahdi bima yasha. Itulah Allah yang Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang ingin Allah sesatkan, maka tidak ada baginya yang bisa memberikan petunjuk atau hidayah. Walaupun kemudian orang itu bersemangat sekalipun, bersemangat untuk menjadikan orang itu baik. Kalau Allah tidak berkehendak, tetap tidak akan berhasil. Tapi paling tidak kita sudah berusaha dan ada usaha. Kalau sudah kita kemudian berusaha dan ada usaha, maka semuanya dikembalikan kepada Allah, karena kemudian dia dikala khair. Hanya minta Allah kebaikan, dan kebaikan itu kemudian karena ada dalam genggaman Allah, maka Allah kemudian bisa tabungkan, Allah bisa berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, senantiasalah kemudian kita memohon taufik kepada Allah supaya apa yang kita lakukan selalu berdasarkan dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktunya persiapan walaupun belum waktunya maghrib, tapi waktunya persiapan 2 menit lagi. Dan mungkin tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.